bentuk nyata dari tuana itu tuh seperti apa gitu. Kalau robok-robok itu kan kelihatan nyata, di sana bentuknya seperti itu, kegiatannya seperti itu. Nah, kalau tuana itu yang nyambung dengan ku angkusakum wa ahlikun naro itu apanya? Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Dewan Hakim. Untuk bentuk nyata dari toana itu adalah pelaksanaannya, di mana pelaksanaan tersebut terdiri dari membacakan doa untuk orang yang hadir. Yang hadir ini dari berbagai multi etnis. Kemudian sajian di dalamnya, sajian yang mereka berikan itu juga memiliki makna-makna tersendiri di dalamnya, sehingga memperlihatkan bagaimana kepribadian orang yang memberikan ini kepada orang yang ditoanakan tersebut. Oke. Kemudian dalam pelaksanaan toana juga terdiri dari mendoakan masyarakat, kemudian kehadiran dari masyarakat ini yang menjadi salah satu ciri khas, terutama pada sajiannya, kemudian pada doa-doa yang mereka ucapkan yang berasal dari suku-suku lain, seperti itu, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, ya. Ketika kita berbicara tentang toana, ini adalah sebuah tradisi, kalau nggak salah, Buddhis kan? Ya, saya paham. Itu sebuah dari zaman rajanya Hofudai. Yang mau saya tanyakan itu ilustrasi dari saya. Yang mau saya tanyakan, ketika Anda berbicara tentang ketahanan keluarga, itu ada salah satu nilai yang Anda sebutkan, itu ada beberapa itu, ya, termasuk nilai tradisi, nilai pendapat dan tradisi toana dan sebagainya, ada berapa dari rumah itu. Nah, sampai di mana saat ini kekuatan tradisi toana itu bisa memperekat nilai-nilai persatuan? Ada nggak persatuan itu? Ketahanan, bukan persatuan, maaf, ketahanan keluarga yang terjadi. Kenapa? Karena ketika kita berbicara ketahanan keluarga ini, berarti ada sebuah keluarga itu yang harus menjadi tauladan. Saya minta itu dijelaskan, kemudian satu contoh saja. Ini sekian. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Hakim, yaitu sampai di mana kekuatan tradisi toana ini dalam membentuk nilai ketahanan keluarga. Gitu, izin untuk menjawab. Yang pertama, pada tradisi toana ini terdapat nilai kebersamaan tadi. Kemudian tidak melihat perbedaan di dalamnya, sehingga hal tersebut akan diberikan kepada keluarga untuk tidak memandang seseorang dari latar belakangnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, saya ada pertanyaan sedikit saja. Yang dipaparkan oleh saudari ini adalah berkaitan dengan tasamuh, toleransi, kemudian sikap baik antar sesama, dan yang dipaparkan itu adalah antar warga dengan warga. Jadi saya rasa ini sebenarnya bukan ketahanan keluarga, tetapi ketahanan masyarakat. Dan saya belum melihat bahwasannya toana ini berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Adakah bukti konkret bahwasannya kalau kita melaksanakan toana, kemudian keluarga kita semakin harmonis, semakin tahan, semakin kuat, dan kalau kita tidak melaksanakannya, kemudian kita bercerai-berai? Yang saudara paparkan ini adalah berkaitan dengan masyarakat. Sementara ayat yang dibawakan adalah ku anfusakum wa ahlikum, jagalah dirimu dan keluargamu, bukan masyarakatmu. Memang ayat Al-Quran dan hadis banyak bercerita tentang keluarga dan tidak tentang negara. Tetapi dalam apa yang saudari sampaikan, menurut saya belum menyentuh kepada akarnya, karena di situ tidak
sampai kepada implikasinya kepada ketahanan atau keretakan keluarga. Yang ada adalah masyarakat dan keluarga. Silakan. Izin saya untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Hakim. Nah, sebenarnya yang saya ingin tekankan adalah kenapa saya mengambil ketahanan keluarga, karena dari beberapa pendapat mengatakan bahwa keluarga adalah kesatuan yang paling kecil di masyarakat, sehingga pemahaman yang dibentuk dari awal, yaitu dari keluarga itu sendiri terhadap pemahaman nilai tradisi Toana, bukan dalam pelaksanaannya tetapi terhadap nilai tradisi Toana, ketika diimplikasikan pada keluarga yang terkecil ini akan berdampak kepada masyarakat setempat untuk tidak adanya salah persepsi ataupun memiliki perbedaan-perbedaan tertentu, gitu. Pertanyaan saya, pertanyaan saya kemudian itulah, ini kan Toana memperkuat ketahanan keluarga. Yang dibahas ini kan hanya masyarakat. Mestinya bukti-bukti yang disampaikan adalah Toana dengan Toana kemudian keluarga semakin sejahtera, semakin rukun. Dari keluarga, kalau keluarganya rukun, sejahtera, harmonis, maka akan membentuk masyarakat. Masyarakat akan membentuk negara. Jadi ini saya rasa belum sampai kepada akarnya, baru di masyarakat. Yang kita inginkan adalah keluarganya sebenarnya, karena Anda juga menulis judulnya keluarga. Baik, izinkan saya untuk menjawab sanggahan tersebut. Baik, sanggahan tersebut menurut saya, kenapa keluarga, implikasi terkuat dari Toana ini ke dalam keluarga itu, ketika orang-orang yang menghadiri Toana ini bisa memberikan pemahaman kepada generasi selanjutnya, sehingga generasi selanjutnya ini tidak beralih pemikiran ke depannya, gitu Pak. Terima kasih, silakan tepuk tangan untuk peserta pertanyaan. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Dewan Hakim. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Membawa kambing ke padang pulai, bertemu warga sedang bermalam. Sebelum presentasi saya mulai, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini guna melaksanakan final KTIK MTQ Mempawah tahun 2024. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dewan Hakim yang terhormat serta hadirin wal hadiroh yang saya hormati. Perkenalkan, saya peserta dengan nomor KTQ 105 dengan bangga mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudulkan Menggali Kearifan Al-Quran, Strategi Preventif dan Kuratif dalam Menanggulangi Krisis Ketahanan Keluarga. Dewan Hakim yang terhormat, sistematika pembahasan yang akan saya tampilkan meliputi yang pertama problem akademik, yang kedua yaitu metode, yang ketiga yaitu hasil penelitian, dan yang keempat adalah kesimpulan. Hadirin wal hadiroh rahimakumullah. Konflik keluarga menjadi sebuah permasalahan yang sangat merongrong keutuhan keluarga. Sederet konflik keluarga yang telah penulis amati terdiri dari peristiwa KDRT, kenakalan remaja, penyalahan gunaan narkoba, depresi, kesehatan, perekonomian, fatherless, terorisme, dan lain sebagainya. Padahal hadirin sekalian, keluarga merupakan
merupakan kunci utama untuk umat manusia mendapatkan sebuah kesejahteraan. Berdasarkan Quran surah At-Tahrim surah ke-66 ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum naro ila akhir ayat. Pada Quran surah At-Tahrim ayat 6, kita sebagai umat manusia telah diperintahkan untuk menjaga keluarga dari api neraka. Berdasarkan tabel akademik tersebut, maka di sini peneliti mendapatkan kesenjangan antara dasen dan daslen atau kesenjangan antara realita dan harapan. Maka dalam penulisan kali ini, penulis berinisiatif untuk memaparkan dan mengupayakan upaya aplikatif bersifat preventif dan kuratif dengan berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. Urgensi dari penelitian ini yaitu berlandaskan pada Quran surah Al-Hujurat ayat 9 mengenai perintah untuk melerai orang yang sedang berselisih. Kemudian dipertegas lagi dengan kaidah usul fikih al-aslu fil amri lil wujub, bahwa setiap amar atau perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban. Penulis sendiri merasa perintah ini merupakan sebuah kewajiban karena melihat lagi bahwa ternyata ketahanan keluarga mengandung maqasid syariah. Kajian terdahulu mengenai ketahanan keluarga telah penulis paparkan di sini, ada sejumlah 7. Namun yang perlu digarisbawahi, di sini penulis belum mendapatkan bahwa penelitian ini belum menyentuh pada penanggulangan krisis ketahanan keluarga melalui strategi preventif dan kuratif. Dan sayangnya lagi, penelitian-penelitian yang sudah ada belum secara mendalam menggali kearifan Al-Quran dengan membedah kitab tafsir dari pakar mufassir. Langkah dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan studi pustaka dari berbagai kitab tafsir, jurnal, artikel dan literatur terkait lainnya. Langkah-langkahnya yaitu memberikan pemahaman tentang ketahanan keluarga, memberikan gambaran konflik kekeluargaan yang sifatnya faktual, mengkaji ayat-ayat Al-Quran secara tematik sebagai solusi konseptual, dan juga memaparkan beberapa langkah aplikatif yang penulis tawarkan yang bisa diimplementasikan bagi pembaca sebagai penanggulangan krisis atas ketahanan keluarga. Hadirin rahimakumullah, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mengenai perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, bab 1, pasal 1. Terima kasih. Yumkin hadam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih peserta kedua memaparkan presentasinya. Silakan untuk ditanya. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya sama dengan peserta pertama. Yang mendasari saudari mengangkat tema ini apa? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah penelitian saudari ini hanya cukup sampai pada kegiatan MTQ ini, atau ada upaya-upaya saudari untuk mengimplementasikannya, apakah dalam penerbitan jurnal dan lain sebagainya? Mungkin dua saja pertanyaan saya. Terima kasih. Bismillah, izin langsung menjawab Dewan Hakim. Silakan. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya Dewan Hakim. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai apa latar belakang saya mengangkat judul pada karya ilmiah saya kali ini. Di latar belakang telah saya jelaskan. Yang pertama, saya melihat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 dan juga Quran surah Al-Hujurat ayat 9 mengenai ketahanan keluarga dan perintah mengenai melerai orang yang sedang berselisih. Dari situ saya melihat terdapat yang namanya maqasid syariah. Maka semakin bertambah keyakinan saya bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, adakah upaya dari saya sebagai peneliti, sebagai implementasi aplikatif yang saya aplikasikan dalam kehidupan
Yang pertama, walaupun penelitian ini tidak berlandaskan penelitian lapangan ataupun wawancara, namun secara langsung peneliti sendiri sudah mengamati dan terjadi juga di kehidupan peneliti yang menjadi landasan peneliti mengupayakan dan menawarkan solusi yang telah peneliti paparkan tersebut. Kemudian untuk kemaslahatan bersama, dan telah penulis jelaskan juga pada bagian penutup dalam karya tulis ilmiah bahwa penulis mengharapkan kritik dan saran. Oleh karena itu dari permohonan tersebut maka penulis akan mempublikasikan karya ilmiah ini ke jurnal ataupun ke dalam sejumlah penerbit lainnya agar bisa dibaca oleh khalayak sekalian. Karena tujuan dari lomba karya tulis ilmiah Quran ini adalah untuk menampilkan sebuah karya yang sifatnya aplikatif. Jika orang membaca, orang tahu apa sih yang harus dilakukan ketika membaca tulisan saya. Terima kasih. Baik, silakan. Dilanjutkan, Pak. Oke, terima kasih banyak. Saya hanya ingin menanyakan terkait analisis saudari bagaimana mengimplementasikan studi preventif. Di sini ada kufu. Nah, kufu di sini saudari artikan sebagai pemahaman sama faham dalam perasaan. Nah, padahal kafaah itu musafahan yang kami pelajari ya. Kafaah itu kan ya diamridin, watamwil, dan sebagainya kan. Di sini menarik dalam perasaan. Bahkan di sini juga disebutkan menyamakan visi dan manhaj atau madhab. Sementara manhaj ini sangat jarang sekali terjadi di Indonesia, kecuali di madhab saja sih. Walaupun nanti yang madhab salaf itu masih dalam kategori madhab bukan manhaj. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih Dewan Hakim yang terhormat telah memberikan saya pertanyaan yang sangat berharga. Izin menjawab Dewan Hakim dan hadirin sekalian bahwa di bagian penawaran, bagian preventif pranikah, di sini saya ada menawarkan upaya aplikatif yaitu mencari pasangan yang setara. Jika yang biasa kita ketahui kufu atau setara adalah dalam hal agama, namun realitanya dalam kehidupan terutama Gen Z yang sering dibahas pada masa kini, dewasa ini, sering melibatkan kepada kata perasaan. Maka dari itu penulis di sini mengupayakan menawarkan sebuah strategi untuk mencari pasangan yang setara, bukan hanya dari soal agama, bukan hanya dari soal ekonomi, pendidikan, namun juga setara dalam masalah perasaan. Demikian. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai menyamakan visi dan misi. Ini bagian yang manhaj ya Ustadz ya. Seingat saya di sini bagian yang manhaj. Ketika kita berkeluarga, kita harus tahu esensi dari sebuah keluarga itu apa, tujuannya apa. Kita harus mempunyai visi misi yang sama untuk meminimalisir terjadinya keruntuhan keluarga. Seperti itu. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut diperlukanlah sebuah visi dan misi yang sama. Kebanyakan dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya seluruh umat muslim visinya atau tujuannya adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam misi itu adalah jalan atau cara atau langkah untuk kita mencapai visi tersebut. Nah, jalan tersebut ada kalanya seseorang itu beda dalam melaksanakan praktik kehidupannya, terutama dalam ibadah. Mungkin yang teman-teman dan para hadirin ketahui sekalian untuk mungkin sampai saat ini mengenai mazhab. Namun di sini penulis menekankan pada manhaj. Manhaj adalah jalan kita menempuh beragama, kehidupan agama, bagaimana kita melakukannya. Kalau mazhab itu ada 4. Kalau manhaj dia beragam lagi. Ini sedikit sensitif jika saya singgung di sini, namun ini perlu dan penting untuk dipraktekkan karena apabila dua individu yang bergabung dalam ikatan tali pernikahan dan mengikat
suatu hubungan kekeluargaan ketika dia memiliki manhaj yang berbeda. Seandainya yang pertama, maaf, Khawarij, kemudian yang kedua misalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dalam pelaksanaan ibadahnya itu akan mengalami perbedaan. Maka dari mana bisa datangnya harmonis jika dalam pelaksanaan ibadah saja itu mengalami perbedaan? Terima kasih. Baik, silakan. Apa yang kamu sampaikan walau hanya sekilas itu cukup menarik bagi saya. Ya kan? Terima kasih. Coba skrip yang pertama dulu. Buka skrip yang pertama tadi itu adalah membicarakan skrip yang pertama itu. Ya. Terus yang ada kan sebelumnya. Kan yang ada bulan-bulannya tadi. Ya. Ini ya. Topik keluarga ya. Kemudian saya hanya ngambil nomor 1 dengan nomor 6 di maqasid syariahnya. Nah tadi sudah saya sebutkan. Jadi bagaimana ini tentang maqasid syariahnya saya tidak melihat yang kamu sampaikan adanya di sini. Padahal maqasid syariah itu kamu mau pakai yang mana dulu? Ya kan? Apakah yang maqasid yang versinya siapa? Saya lupa. Betul. Atau yang lain. Nah kalau pertanyaannya, kalau dihubungkan dengan konflik keluarga ini, kemudian ketika kamu melakukan penelitian, nah apakah ada proses yang kamu temukan di dalam penelitian itu, misalnya ada kenakalan remaja atau narkoba dan sebagainya lah, yang 01 itu hubungannya dengan 06. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dewan Hakim atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Korelasi antara poin nomor 1 dan nomor 6 adalah saya tadi sudah menjelaskan bahwasanya berangkat dari Quran Surah Al-Hujurat bahwa di situ saya melihat adanya urgensi untuk melakukan penelitian ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk melerai seseorang yang sedang berselisih. Kemudian semakin mempertegas lagi argumen saya di sini berlandaskan pada kaidah usul fikih al-aslu fil amri lil wujub. Saya mempresentasikan dan berargumentasi bahwa perintah dalam Quran Surah Al-Hujurat ini adalah menunjukkan kewajiban karena saya melihat adanya maqasid syariah, adanya tujuan syariah di situ. Yang mana seperti yang kita ketahui bahwa maqasid syariah itu ada 5, yaitu yang pertama yaitu menjaga keluarga atau menjaga keturunan. Kemudian yang pertama adalah menjaga agama, kemudian yang kedua adalah menjaga jiwa, kemudian yang ketiga adalah menjaga keturunan atau keluarga, kemudian yang keempat adalah menjaga harta, dan yang kelima adalah menjaga akal. Terima kasih. Itu maksudnya saat ini ya, karena maksud itu masih banyak, ada Baihaqi, ada Asfahani kan. Nah, saya kan saat ini menambah satu lagi, Hifdzul Jah, bermata. Oke. Saya akan melanjutkan dengan saudara saya, karena kita ini seperguruan. 01 dan 06, ya, tanpa 02. Iya, apalagi 03. Tadi disebutkan al-aslu fil amri lil wujub illa ma dalilu ala khilafihi. Kalau tidak salah ini masalah amr itu ada 6 kaidah. Asik ini masalah usul fikih. Ini kalau dikaitkan dengan 01, al-aslu fil amri lil wujub untuk membentuk keluarga, ketahanan keluarga melalui mengatasi untuk konflik keluarganya itu di mana? Itu ada KDRT, kenakalan remaja, narkoba, depresi, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Dewan Hakim atas pertanyaannya. Berangkat dari kaidah fikih yaitu al-aslu fil amri lil wujub atau amr, perintah itu menunjukkan kewajiban, yang mana di sini penulis berargumentasi bahwa ayat tersebut yaitu ayat Quran Surah At-Tahrim ayat 6 dan Al-Hujurat ayat 9 itu menunjukkan sebuah kewajiban. Maka upaya yang dapat dilakukan ketika seseorang atau seorang individu melihat adanya konflik
pada suatu keluarga, entah itu KDRT, kenakalan remaja, narkoba, depresi, kesehatan, perekonomian, fatherless, terorisme, dan lain sebagainya, maka langkah pertama yang harus diaplikasikan sebagai pengamat adalah mencoba untuk mengkomunikasikan dengan baik. Makanya di tahap bagian solusi aplikatif, solusi kuratif pasca konflik itu saya ada menawarkan mengenai mediasi atau perengahan itu melalui konselor atau anggota keluarga. Mungkin Ustaz. Terima kasih. Baik, saya ingin bertanya satu saja. Silakan. Implementasi daripada strategi preventif sebelum menikah adalah mencari pasangan yang baik, mencari pasangan yang setara. Aktualisasinya itu seperti apa? Maksud saya gini, apakah kita harus pacaran banyak-banyak pacar sehingga kita tahu siapa dia, lalu kita tahu perasaannya, lalu kita menikah? Ataukah kita pasrah dengan orang tua carikan jodoh kita? Ataukah kita menikah dulu baru kita pacaran? Karena di dalam ayat Al-Quran yang ayat di Al-Falaq itu adalah menikah dulu baru ditimbulkan rasa kasih sayang. Saya ingin penjelasannya. Kalau ini Anda sesuai ada yang meneliti ini, kalau kami itu nyari jodoh yang baik itu seperti apa? Silakan. Nampaknya siapa yang mengatur. Terima kasih Dewan Hakim atas pertanyaannya. Dewan Hakim yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, ini menjadi sebuah pembahasan yang amat menarik, apalagi di kalangan Gen Z seperti saya dan para hadirin yang ada di belakang. Ini menjadi sebuah pembahasan yang menarik, makanya saya akad dalam penelitian kali ini. Jadi Dewan Hakim atas pertanyaannya, mencari pasangan yang baik itu seperti apa? Langkah-langkahnya seperti apa? Seperti itu ya. Baik, dalam Islam itu ada larangan untuk mendekati zina. Tapi tidak saya cantumkan, bukan termasuk dalam pembahasan. Maka langkahnya adalah bisa kita cari sendiri. Apalagi sekarang sudah ada yang namanya ta'aruf online. Atau seperti yang Dewan Hakim sebutkan tadi, dijodohkan. Nah, makanya ketika seseorang telah menginjak masa boleh menikah atau sunnah untuk menikah atau wajib untuk menikah, itu hendaknya tetap menerapkan strategi bukan seberapa cepat tapi tepat. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Daripada saya tidak nyenyak tidur kan. Karena tadi presenter ini kan ada menjelaskan tentang pertama persamaan perasaan, ya kan? Nah, bagaimana trik atau caranya menyamakan perasaan dua insan yang berbeda? Yang kedua, tadi menyinggung masalah khawarij, satu yang si cowok katakan khawarij, yang si cewek Syiah, yang satu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti saudari sangat membedakan sekali dalam hal pencarian jodoh yang berbeda mazhab. Kan gitu? Manhaj Ustaz. Ya, manhaj. Ya kan? Jalan. Ya kan? Kan ada juga yang mengkategorikan bahwa Syiah itu sudah berbeda. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih. Waktu 1 menit. Ustaz, tadi pertanyaan yang pertama itu mengenai bagaimana cara menyamakan perasaan. Baik, terima kasih Dewan Hakim yang terhormat. Jadi, bagaimana sih mencari pasangan dengan perasaan yang setara? Sedangkan kita tidak terlibat yang namanya hubungan pacaran. Kita tidak terikat dalam sebuah interaksi yang intens berduaan dan lain sebagainya. Seperti itu. Maka pada poin keempat saya mengupayakan yaitu komunikasi terbuka. Jadi perasaan yang setara itu perasaan mengenai sebenarnya apa esensi dari tujuan menikah. Seperti itu. Baik. Terima kasih. Kemudian jawaban yang kedua. Waktu kita habis. Terima kasih. Tepuk tangan untuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Dewan Hakim, dan saya hormati juga kepada para
Diketahui berdasarkan pada data yang di hasil survei dari Mustat menyatakan Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, dan TikTok itu merupakan beberapa bagian dari media sosial yang masuk pada kategori raja media sosial secara global di tahun 2024. Hal ini yang menjadikan tanda dari perkembangan teknologi informasi digital. Nah, namun seiring perkembangan teknologi informasi digital ini tidak kemungkinan juga untuk menciptakan tindakan kriminal baru. Nah, yang membedakan kriminal baru ini adalah di sini tindakan kriminal ini digunakan melalui media sosial dan teknologi menjadi alat bantunya. Adapun tindakan kejahatan dari media sosial ini itu dikenal dengan istilah cybercrime. Nah, belakangan ini artificial intelligence atau AI sangat mendapat sorotan dari mata masyarakat. Dia dikenal sebagai kecerdasan buatan yang sangat tren di tahun 2024. Namun, berdasarkan dari lansiran Mustat menyatakan bahwa AI masuk pada kategori kedua yang mengalami tingkat risiko yang sangat besar di tahun 2024. Nah, diketahui juga di Kalimantan Barat itu terdapat 79,94% masyarakat di Kalimantan Barat itu menggunakan internet. Ini berdasarkan hasil dari survei ADI. Nah, namun menurut Rinaldi, tingginya penggunaan internet di Kalimantan Barat ini meski akan mempermudah masyarakatnya dalam mengakses informasi, namun risikonya bisa terjadi kerentanan kebenaran informasi yang didapat. Contohnya, ini hoax rekaman obrolan Anies Surya Paloh yang saat menghadapi pemilu kemarin tahun 2024 bulan Februari, juga ada video mengenai mantan Najwa yang mendukung judi online, juga ada teknologi deepfake yang menghasilkan video porn dan sebagainya. Nah, masuk pada inti. Sebetulnya artificial intelligence apa sih? Secara umum itu diartikan sebagai simulasi kecerdasan buatan yang diterapkan pada suatu komputer atau mesin dengan rancangan untuk bisa berpikir dan berperilaku seperti manusia. Nah, contoh dari platform yang berbasis AI ini seperti ada ChatGPT, Voice AI, Clickdoll, dan E2, DID, dan Canva, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, diketahui juga karakteristik masyarakat sekarang ini di era teknologi informasi digital. Sekarang semua masyarakat sangat menyukai dengan hal yang bersifat instan dan sangat ringkas. Nah, dilihat pula pada sekarang teknologi informasi yang sangat berkembang, tentu itu akan memberikan kemudahan kepada manusia. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa pernyataan mengenai masyarakat sangat bergantung pada teknologi informasi digital. Nah, namun apabila kita kaitkan AI atau artificial intelligence ini dengan media sosial, ternyata AI mampu menciptakan konten deepfake, yaitu konten palsu. Yaitu di mana deepfake ini mampu menciptakan hasil konten yang hasilnya itu seperti milik realitas. Jadi kita tuh sulit kalau misalnya dilihat dari kasat mata, itu tuh kayak sama, tapi sulit sekali dibedakan, dan ini butuh alat pendeteksi. Nah, contoh hasil konten dari AI yaitu bisa menciptakan berita palsu. Contohnya sudah saya sebutkan tadi, seperti perbincangan hoax antara Anies dan Surya Paloh. Juga ada yang mata Najwa yang mendukung judi online tadi. Terus yang ketiga itu ada sextortion, yaitu kejahatan siber melalui pembuatan video palsu dengan tujuan menipu. Terus yang ketiga itu ada phishing. Phishing di sini diartikan sebagai kejahatan siber melalui pembuatan audio palsu dengan tujuan memeras. Baik, sekian dari presentasi saya kembalikan kepada Dewan Hakim. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini judul sungguh sangat luar biasa. Kontemporer cerita seperti itu ya, ataupun faktual.
Islam dalam merespon safety. Dari paparan yang saudari sampaikan, saya dan mungkin kami Dewan Hakim belum menemukan contoh konkret Islam ataupun Al-Quran yang diperkuat hadis dalam merespon hal-hal tersebut yang saudara sampaikan. Ini pertanyaan pertama, Pak Tuhan. Lalu pertanyaan kedua, ini kaitan dengan singkatan. Yang kita mengacu pada debat Cawapres waktu itu memberikan singkatan. Karena tidak semua pembaca, ya kan, bisa memahami singkatan. Tadi di slide pertama, coba dari data hasil survei APGII kalau tidak salah itu. Terus slide pertama yang ada data paparan. Nah, APGII itu, atau kalau jelaskan apa yang dimaksudkan dengan APGII, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dewan Hakim atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Yang pertama, pertanyaannya terkait Al-Quran yang memperkuat tentang pembahasan saya. Nah, jadi izin menjawab, Pak. Di sini saya mencantumkan 3 ayat Al-Quran, yaitu ada Quran Surah An-Nur ayat 11, Quran Surah Al-Hujurat ayat 6, dan Quran Surah Al-Isra ayat 36. Nah, jadi hasil dari deepfake artificial intelligence ini, itu hasilnya pada intinya itu menciptakan hal yang bersifat menipu, hal yang bersifat menyebarkan berita bohong. Nah, dari dasar ayat inilah yang juga menjadi formula dari Al-Quran dalam menanggapi fenomena ini, menjelaskan bahwa di Quran Surah An-Nur ayat 11 Allah sangat melarang orang-orang yang mengada-ngada kebohongan. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu di Quran Surah Al-Hujurat ayat 6, bahwa ketika kita mendapatkan suatu informasi, hendaknya itu kita teliti dulu, Pak. Jadi menurut Quraish Shihab, dengan beredarnya berita yang diterima itu hendaklah diteliti kebenarannya dengan berbagai cara. Adapun berbagai cara di sini berdasarkan tafsir Al-Qurtubi itu berdasarkan tafsir Al-Qurtubi memakai panca indera kita seperti mata, telinga untuk mencari kebenaran dari berita itu. Itu di Al-Hujurat ayat 6. Kemudian yang ketiga itu ada Surah Al-Isra ayat 36. Nah, apabila kita sudah menerima informasi ini, jangan segera kita sebarkan informasi itu sebelum kita ketahui dulu kebenarannya. Nah, di sini Quran Surah Al-Isra ayat 36 ini menganjurkan kita untuk menahan diri dulu dalam menyebar berita sebelum kita melakukan verifikasi berita tadi di Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Gitu, Pak. Kemudian pertanyaan kedua itu mengenai ARJI. Nah, ARJI di sini adalah suatu komunitas dari Kalimantan Barat yang memang khusus untuk mencari data terkait penggunaan internet di Kalimantan Barat, Pak. Dan itu berasal dari website yang memang resmi dari ARJI, dari pemerintah. Izin ya, pertanyaan saya tadi apa arti atau kepanjangan dari ARJI itu? Karena di daftar pustaka saudara tidak mencantumkan sumber website ARJI secara resmi. Ya, di daftar pustaka makalah yang saudara tulis ini. Panjangnya aja lah. Dia belum di situ paham apa yang dimaksudkan ARJI. Aku pembaca. Waktu sebentar ya, Pak.
pada intinya di makalah itu tidak saudara tulis panjang arti itu. Nah, izin menjawab sedikit Pak. Nah, jadi di daftar pustaka itu saya tulis di bagian website-nya Pak. Cuman ARJI ini komunitasnya, jadi yang saya tulis di daftar pustaka itu judul dari beritanya. Cuman memang di kesalahan saya di pembahasan memang saya tidak memberikan penjelasan. Sudah. Biar waktunya tidak habis. Terima kasih Pak. Ini sangat menarik bagi saya ya, Cybercrime, dan ini juga menjadi salah satu kampanye kemarin. Nah, kalau kita hubungkan dengan sumber daya manusia ya yang sudah disampaikan tadi, karena ini berkaitan dengan media sosialnya itu. Sementara kan pemakai media sosial ini kan bermacam-macam. Ada orang yang pendidikan, ada yang nggak paham pendidikan. Nah, bagaimana menerapkan ayat 3 surat tadi ya kepada orang yang memang tidak memahami, terutama pemakai media sosial. Contoh, jika berita hoax dan sebagainya. Nah, itu saja saya. Baik, terima kasih kepada Dewan Hakim atas pertanyaannya. Saya izin menjawab pertanyaan Bapak tadi, bagaimana strategi yang perlu kita lakukan karena memang masyarakat sekarang ini banyak latar belakangnya dan tidak hanya dari pendidikan. Nah, ada strategi di sini saya sudah cantumkan, itu ada strategi internal dan eksternal. Nah, strategi internal ini melalui peran pendidikan keluarga, di mana keluarga ini dipandang sebagai tempat pertama bagi anak untuk bertumbuh dan berkembang. Namun bisa juga ditambah melalui sosialisasi. Sosialisasi ini bisa diadakan dari komunitas atau juga pemerintah. Nah, jadi dengan adanya sosialisasi ini akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang memang dari keluarga mungkin belum juga mengetahui terkait ayat ini. Nah, dari pemerintah itulah yang mendukung terhadap sosialisasi itu kepada masyarakat untuk bisa menerapkan atau menginternalisasikan ketiga ayat tadi. Dan juga ada strategi eksternal, yaitu penegakan hukum dari badan pengatur. Yang kedua itu ada kerjasama dari komunitas. Nah, mengapa penting sekali adanya penegakan hukum dari badan pengatur? Karena di dalam penelitian saya, di latar belakangnya menjadi bermasalah bahwa di Indonesia itu hukumnya mengenai penggunaan artificial intelligence itu masih belum ada aturan hukum yang sangat jelas dan detail terkait privasi maupun juga etika, itu masih belum jelas. Dan di sini sangat penting sekali untuk adanya penegakan hukum di negara Indonesia. Terus yang kedua itu ada kerjasama antara komunitas sosmed. Nah, jadi pemilik sosmed seperti Facebook, Instagram dan lainnya penting sekali memberikan seperti watermark. Watermark itu adalah tanda AI. Misal ada konten hasil AI itu diupload di sosial media. Di sosial media itu apabila pemilik platform sosial media itu dengan tanda AI, tentu para penggunanya tak tahu ini hasil dari AI. Jadi mereka itu tidak mudah tertipu dengan hasil konten AI yang mengingat bahwa konten AI ini hasilnya sangat realistis sekali dengan nyata aja, sulit sekali kalau dilihat secara kasat mata itu sulit dideteksi. Baik, saya ingin bertanya, jawab cepat. Menurut saudari, apakah konotasi dari AI ini selalu negatif? Baik, izin menjawab Bapak. Nah, AI ini sebenarnya adalah hasil dari perkembangan teknologi digital. Tentu semua memiliki sifat positif dan negatif. Nah, banyak sekali sifat-sifat yang positif seperti contoh Turnitin. Turnitin itu punya fitur pendeteksi teks dan itu bisa mendeteksi hasil dari
dari AI, dan itu memang sudah ada di LinkedIn, dan itu pastinya positif. Seperti kayak kita mengerjakan skripsi, tentu kan kadang ada mahasiswa yang mengerjakan skripsinya menggunakan bantuan AI, dan itu bisa dideteksi di LinkedIn itu. Dan juga seperti ChatGPT. ChatGPT ini kalau misalnya digunakan positif bisa seperti memberikan atau menumbuhkan ide dalam pemikiran kita, seperti kayak berdiskusi dengan AI, dan itu bisa memang membantu kita untuk menumbuhkan kreativitas di sana. Dan juga seperti ada aplikasi Canva, pengedit gambar, itu memberikan bantuan kita untuk ternyata kalau misalnya dari AI hasilnya seperti ini, dan ini menjadi suatu contoh untuk menumbuhkan kreativitas kita. Jadi memang AI sebetulnya tidak selalu pada konotasi negatif. Hanya saja pada pembahasan saya ini, mengapa saya mengacu pada deepfake? Karena deepfake itu bisa dibilang hasil kontennya, bisa saya menggambarkan ini adalah gambar hasil nyata. Kemudian di samping sana itu hasil dari AI. Tentu hasilnya itu sama-sama, Pak. Kalau misalnya dilihat dari kasat mata, itu sulit sekali dibedakan. Nah, ini penting sekali untuk dengan adanya ayat Al-Quran itu, dan juga ada strategi menghasilkan yang negatif. Nah, bagaimana kita menanggapi negatif ini? Tentu pasti Al-Quran sebagai pedoman hidup umat muslim pasti punya jawabannya, seperti ketiga ayat Quran tadi. Dan inilah yang menjadi permasalahan. Kalau misalnya saya membahas yang positif, tentu tidak ada masalah di sana. Dan inilah yang menjadi ketertarikan saya untuk membahas yang negatif tadi, seperti contoh yang gambar ini, Pak. Sekian dari saya. Menarik sekali tentang analisisnya. Saya ingin menanyakan, di sini nomor 3, Anda menganalisis menahan diri dari menyebar berita. Lalu Anda mengutip walatak fumalai salakat bihi ilm. Sementara walatak fumalai salakat bihi ilm. Saya nggak pengen nanya. Apa korelasi walatak fumalai salakat bihi ilm dengan menahan diri untuk tidak menyebar berita sebelum valid? Nah, gitu. Apa bedanya dengan hadisul ifki atau ifkun iftaro tadi? Baik, izin menjawab Bapak. Terima kasih atas pertanyaan hebatnya. Saya izin menjawab. Nah, saya ambil contoh dari media sosial tadi, karena kayak saya kaitkan dengan media sosial. Ketika banyak sekali beredar informasi, contoh di WhatsApp, di dalam grup, diberikan informasi mengenai ternyata ini bohong, tapi sebelum orang membaca itu sudah diteruskan karena menganggap ini penting, tapi belum dibaca dan belum diteliti. Dan banyak sekali orang yang seperti itu, dan dia hanya sekedar meneruskan. Nah, ini menjadi korelasi dari ayat ini. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Nah, itu yang menjadi salah satu contoh yang dapat saya berikan, Pak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk peserta terakhir. Baik, silakan ucapkan salam, dan setelah ini dimohon kepada seluruh peserta semua peserta maju ke depan dan kita adakan komunikasi. Baik, terima kasih atas presentasi yang telah saya sampaikan, dan juga terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.